Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi etika berpolitik. Seperti yang sudah kita tahu, Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dan sosial. Politik dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, etika sosial mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan dengan penuh tanggung jawab, saling menghormati, dan menjaga persatuan. Nah, etika berpolitik dan sosial dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang menekankan kejujuran, amanah, keadilan, musyawarah, serta kepedulian terhadap sesama. Nah, baik teman-teman, pada intinya baik kita pada materi yang inti, yaitu etika berpolitik dalam Islam. Politik dalam Islam dikenal sebagai istilah siyasah, yaitu pengaturan urusan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan berdasarkan syariat Islam. Adapun beberapa tujuan politik Islam adalah yang pertama yaitu menegakkan keadilan, yang kedua menjaga hak dan kewajiban masyarakat, yang ketiga mewujudkan kesejahteraan umum, dan yang terakhir yaitu memelihara persatuan umat. Kemudian ada prinsip-prinsip etika berpolitik. Yang pertama yaitu amanah. Apa sih amanah itu? Pemimpin dalam masyarakat harus menjalankan tanggung jawab dengan jujur dan dapat dipercaya. Dari Al-Qur'annya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tuwaddu amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Penjelasan ayat ini menjelaskan bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian ada pun yang kedua yaitu keadilan. Seorang pemimpin wajib bersikap adil tanpa membeda-bedakan suku, agama, status sosial, maupun kepentingan politik. Dari Al-Qur'annya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'muru bi'adli wa ihsan, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl ayat 16. Nah, penjelasan dari ayat tersebut, keadilan merupakan pondasi utama dalam kehidupan bernegara. Kebijakan yang adil akan menciptakan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada pun yang ketiga yaitu musyawarah, atau keputusan yang menyangkut kepentingan bersama hendaknya dilakukan melalui musyawarah. Dari Al-Qur'annya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 42. Nah, artinya yaitu penjelasan ayat tersebut yaitu musyawarah mendorong partisipasi masyarakat dan mencegah sikap otoriter dalam mengambil keputusan. Kemudian ada yang keempat yaitu kejujuran dan menolak hoax. Islam melarang menyebarkan informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat. Dari Al-Qur'annya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiku binaba'i fatabayyan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 49. Nah, penjelasan dalam ayat tersebut yaitu di dalam era digital, masyarakat harus bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi politik agar tidak terjadi fitnah dan perpecahan. Kemudian ada hadis tentang kepemimpinan. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai perannya, baik sebagai pemimpin negara, pemimpin keluarga, maupun anggota masyarakat. Kemudian ada etika sosial dalam Islam, yaitu etika sosial adalah nilai
agar tercipta kehidupan yang harmonis. Kemudian ada prinsip-prinsip etika sosial. Yang pertama yaitu menghormati sesama. Islam mengajarkan penghormatan kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang. Dalil Al-Qur'annya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki, seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, penjelasan dari ayat tersebut yaitu perbedaan suku, budaya, dan golongan bukan untuk saling merendahkan, tetapi untuk saling mengenal dan kerjasama. Kemudian ada yaitu menjaga persaudaraan. Dalil Al-Qur'annya innamal mu'minu ihwatun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, dijelaskan lagi dalam Quran tersebut, persaudaraan harus dijaga dengan saling membantu, menghormati, dan menghindari konflik. Kemudian ada pun yang ketiga yaitu tolong-menolong dalam kebaikan. Nah, dari Al-Qur'annya yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan pemusnahan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Nah, penjelasan dari ayat Quran tersebut, masyarakat yang baik adalah masyarakat yang saling mendukung dalam kegiatan positif dan menjauhi tindakan yang merugikan orang lain. Nah, kemudian ada pun yang keempat yaitu menjaga lisan dan perilaku. Dalil hadisnya yaitu maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan dari hadis tersebut, etika sosial yang baik dimulai dari cara berbicara. Ucapan yang santun dapat mempererat hubungan sosial dan mencegah konflik. Nah, kemudian ada implementasi etika berpolitik dan sosial di era digital. Memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Kemudian yang kedua, menghargai perbedaan pilihan politik. Kemudian ada pun yang ketiga, menghindari ujaran kebencian dan fitnah di media sosial. Yang keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat. Nah, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Kemudian kita berada di titik kesimpulan yaitu etika berpolitik dan sosial dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, musyawarah, persaudaraan, serta saling menghormati harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di media digital. Nah,